Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita telah sampai lagi pada materi mata pelajaran fikih yang mana yang akan dibahas di sini adalah tentang tanda-tanda balik. Setidaknya itu ada 3 syarat yang dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai mukallaf. Yang pertama, baligh, berakal sehat dan telah sampai dakwah Islam padanya. Jadi, kita yang kali ini akan membahas tentang tanda-tanda baligh. Nah, yang pertama pengertiannya. Baligh secara bahasa itu berasal dari kata balagha yang artinya sampai. Sedangkan secara istilah baligh itu artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah baligh dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Lalu, selanjutnya, apa sih tanda-tanda baligh itu? Tanda-tanda baligh di sini ada 3. Yang pertama haid. Haid yang pastinya untuk perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Yang kedua, ihtilam. Ihtilam itu adalah mimpi basah. Mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Dan yang ketiga, telah mencapai usia 15 tahun. Bila sampai usia tersebut, belum mengalami haid ataupun ihtilam. Selanjutnya, kita tahu pengertiannya. Apa itu haid? Haid secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir, sedangkan secara istilah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Kemudian bagaimana untuk waktunya, waktu terjadinya haid. Nah, waktu terjadinya haid itu minimal adalah sehari semalam. Kalau umumnya haid itu terjadi selama 6 sampai 7 hari dan maksimalnya lama waktu haid itu adalah 15 hari 15 malam. Jadi selain itu, usia wanita yang haid minimal 9 tahun sampai ia menopause atau sekitar 50 tahun. Kemudian, larangan apa saja yang kita larang ketika haid? Yang pertama, yang dilarang waktu haid itu adalah sholat. Tentunya sholat itu tidak diperbolehkan ketika sedang haid. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, tawaf. Tawaf itu atau mengelilingi Ka'bah. Jadi meskipun dilarang melaksanakan tawaf, namun wanita yang sedang haid diperbolehkan melaksanakan rangkaian haji yang lain seperti wukuf, sa'i, melempar jumroh, dan sebagainya. Yang keempat, larangan untuk haid itu menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Dan yang kelima, i'tikaf. I'tikaf itu atau berdiam diri di masjid. Selanjutnya kita bahas tentang mimpi basah. Nah, kapan sih terjadinya mimpi basah? Mimpi basah itu terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau istilahnya disebut sperma. Nah, selanjutnya hal-hal apa yang dilarang bagi orang yang mimpi basah? Yang pertama, sholat. Yang kedua, tawaf, mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Dan yang keempat, i'tikaf atau berdiam diri di masjid dengan tujuan niat untuk melakukan ibadah. Nah,
Kalau bila sekedar melintas itu masih bisa atau masih diperbolehkan. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini, bahasan tentang tanda-tanda balik. Semoga banyak manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.